Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Haris Hadi Suyono. Saya mengajar informatika di SMA Papua Kasih Kota Jayapura, Papua. Praktek baik saya pada video ini bertema Pace Coding, Papua Cerdas Coding dan AI, pembelajaran yang mengajarkan tentang coding dan juga kecerdasan artifisial di SMA Papua Kasih. Saya memandang murid-murid generasi emas Papua duduk berkelompok dengan gawai pribadi. Mereka adalah potret generasi Z yang sesungguhnya. Namun di balik kefasihan yang mempesona itu, saya sebagai guru informatika menyimpan sebuah kegelisahan yang mendalam. Mereka adalah konsumen teknologi yang luar biasa ahli. Mereka bisa menghabiskan waktu berjam-jam dengan mengedit video, menjadi top global di game online. Tetapi ketika saya bertanya logika apa yang dipakai TikTok untuk memilih video untukmu, atau bagaimana game itu bisa tahu kemana kamu akan bergerak, saya akan disambut dengan keheningan. Dari kegelisahan inilah lahir konsep yang saya namakan Pace Coding, yaitu Papua Cerdas Coding dan AI. Memiliki makna yang sangat spesifik dan berbeda tentang kelimpahan fasilitas yang justru melahirkan tantangan baru, kelimpahan distraksi, dan mentalitas instan. Menghadapi tantangan mentalitas ini, saya sadar saya tidak bisa menggunakan metode pengajaran konvensional. Memaksa mereka menghafal teori coding adalah jalan buntu. Melarang gawai adalah langkah mundur. Satu-satunya cara adalah beradaptasi. Dengan demikian, saya membuat aksi yang berfokus pada penerapan Papua Cerdas Coding dan AI dengan strategi bedah dan bangun. Pernah kalian pakai Instagram kemudian dengan filter? Tidak pernah. Atau mungkin pada saat kalian menonton Netflix kemudian ada menu apa namanya, film, baik itu film yang bagus, kurang bagus, kurang bagi kalian, atau film action dan sebagainya, kan? Nah, secara tidak langsung kalian sadar atau tidak bahwa ini bagi kepada kecerdasan artifisial. Buat kalian ini menggunakan tangan manusia atau dari kecerdasan artifisial. Ya, bisa memang namanya dari tangan langsung. Bisa digunakan begini, kemudian bisa buat. Jadi bentuknya seperti ini. Di sini saya memberikan sebuah tugas provokatif. Saya meminta mereka membuka AI dan memberikan perintah sederhana buatlah gambar. Hasilnya sebuah kegagalan. Gambar-gambar yang muncul memang gambar yang baik, tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Di momen inilah saya mulai dengan diskusi di antara mereka. Kenapa hasilnya jelek? Kenapa AI-nya tidak mengerti maksud saya? Dari pertanyaan itu, saya memandu mereka. Karena AI tidak pernah merasakan apa yang kita pikirkan. Dengan demikian, murid mulai sadar bahwa di balik kemudahan itu ada data, ada pola, dan logika. Mereka sadar bahwa kegagalan AI adalah karena instruksi yang tidak presisi. Fondasi konsep AI yang tadinya rapuh, kini mulai menemukan pijakan pertamanya. Langkah kedua yang saya lakukan adalah bangun, menggunakan logika untuk menciptakan konteks. Saya memanfaatkan fasilitas komputer dan platform seperti Google Laboratory atau Colab Google, sebuah alat profesional yang bisa diakses online yang membuat mereka merasa keren. Saya mengajarkan program yang paling sederhana, yaitu menghitung luas segitiga dengan menggunakan coding Python. Reaksi awal mereka persis seperti yang saya duga. Ada sedikit frustasi. Tidak seru, mending pakai kalkulator. Saya membimbing murid untuk melihat dan memahami kembali apa yang belum benar sehingga error itu dimuncul. Dengan langkah-langkah yang saya ajarkan pelan-pelan membimbing mereka satu persatu, saya melihat sesuatu yang luar biasa terjadi. Logika mereka mulai terbuka. Oh, saya lupa, tanda kurung. Nama variabelnya beda.
Ketika mereka akhirnya berhasil dan program itu berjalan tanpa error, menghasilkan jawaban yang benar, ada sorak kecil kepuasan. Ini mengubah frustasi menjadi tantangan kolaboratif, memanfaatkan keterampilan problem solving yang selama ini mereka asah di dalam game. Program Pacekodi melatih siswa SMA Papua Kasih dalam memahami batas antara kemampuan manusia dan AI. Melalui bedah dan bangun, siswa belajar dari kesalahan, keluar dari zona nyaman, serta melatih logika dan ketekunan. Sebagai kepala sekolah SMA Papua Kasih, saya bangga dengan terobosan yang dilakukan melalui proyek Pacekodi ini. Murid-murid kita zaman sekarang, generasi Z dari Papua, sangat mahir dalam penggunaan handphone dan aplikasi seperti TikTok ataupun Canva. Mereka hebat, tapi satu masalah besar mereka, yaitu mereka jago memakai tetapi tidak tahu cara kerjanya. Mereka terbiasa dengan hasil yang instan. Melalui proyek Pacekodi ini, lahirlah strategi bedah dan bangun. Bedah itu artinya membongkar sihir dari teknologi. Murid kemudian disuruh membuat gambar menggunakan AI dan mungkin saja hasilnya jelek. Dari kekecewaan ini, mereka bisa sadar bahwa AI itu bukanlah Tuhan yang tahu segalanya, tetapi hanya mesin yang kemudian bekerja sesuai dengan data dan perintah yang kita berikan. Bangun itu artinya mereka mulai membuat program sederhana, dalam hal ini coding, yang awalnya susah dan membuat mereka frustasi. Tetapi dengan proyek Pacekodi ini, guru kemudian bisa membimbing mereka menjadi detektif, mencari kesalahan program yang ada, dan kemudian ketika mereka berhasil, muncullah kepuasan yang luar biasa. Itulah yang menjadi kebanggaan otentik nantinya, karena hasil kerja mereka bukan hasil instan dari AI ataupun dari media sosial. Singkatnya, bukan hanya guru yang nantinya bekerja, tetapi guru kemudian nantinya menjadi pelatih ketekunan. Murid-murid kita sekarang tidak hanya tahu cara menggunakan teknologi, tetapi kemudian dari situ mereka mulai berani bertanya kenapa dan bagaimana. Ini yang menjadi fondasi kuat yang nantinya tertanam di dalam setiap jiwa anak-anak kita Papua, supaya mereka menjadi pencipta digital, bukan hanya konsumen di negeri kita sendiri. Salut untuk proyek ini. Aksi bedah dan bangun telah meletakkan fondasi kritis yang selama ini hilang. Mutiara-mutiara Papua itu kini tak hanya tahu cara menggunakan. Mereka mulai berani bertanya kenapa dan bagaimana. Mereka adalah generasi Papua yang tidak akan menjadi konsumen pasif di negeri mereka sendiri, tetapi akan menjadi kreator-kreator adaptif yang siap membangun masa depan digital dari fondasi logika yang kokoh.